Shalom Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua. Bolehkah dengan senyum saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan begini, damai sejahtera bagimu. Sambil senyum, kalau enggak senyum enggak keren, penuh sukacita. Ada Pendeta Roberto Wage di belakang bersama keluarga, Sekretaris Satu Majelis Sinode. Saya kalau udah langsung. Saya mulai dengan pertanyaan. Biasa kalau dari mimbar, pendeta bertanya dia akan jawab sendiri kok. Jadi nggak usah tunduk-tunduk baru takut ditanya, enggak. Biasa gitu, kalau dari atas ditanya pasti dia jawab sendiri. Apa reaksi saudara ketika baca pasal 4 ayat 1 dan 2 atau sampai ayat 3 dari surat Efesus ini? Sudah baca dari rumah dong, mestinya kan biasa orang Kristen tuh kalau pergi gereja tuh dorang cari tahu bacaannya di mana dulu. Oh ini, dorang baca dulu malam, besok pagi siap ke gereja. Atau hanya Tuhan yang tahu apakah terjadi seperti itu? Apa reaksi saudara? Kalau saudara belum menemukan reaksi, saya akan menuntun reaksi saudara. Mestinya Bapak Ibu langsung wow. Enggak ada kesan kan apa yang mesti diwawkan dari ayat 1 sampai 7. Tapi saya mau kasih tahu mestinya wow. Kenapa? Ini surat tidak ditulis dalam keadaan damai sejahtera. Ini surat tidak ditulis dalam keadaan sukacita. Ini surat tidak sedang ditulis dengan penuh suasana kegembiraan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, surat ini ditulis dari dalam penjara. Penjara. Paulus waktu menulis surat Efesus, dia sedang berada dalam penjara. Makanya ayat 1 dibilang aku sebagai tahanan. Kalau pakai versi pertama dari terjemahan baru, dia sebut dalam penjara. Kalau di terjemahan baru versi kedua sekarang disebut sebagai tahanan. Dia tidak dalam kondisi sukacita. Itu pun dicari-cari kesalahannya kan. Kalau saudara baca Kisah Rasul, saudara akan menemukan, waduh, dipaksa-paksa supaya bisa masuk. Dan dia jadi tahanan rumah endingnya. Lalu kita tidak tahu nasibnya kemudian kan. Kalau saudara baca sampai Kisah Rasul pasal terakhir, Bapak Ibu akan terkejut. Paulus dihilangkan, gak ada kisah lagi. Cuma tahanan rumah lalu selesai. Gak tahu dia ada di mana. Di kondisi mengalami ketidakadilan. Di kondisi tidak ada sukacita. Di tangan yang disatukan pakai pemberat. Di kaki yang disatukan dengan rantai pakai pemberat. Yang tangan dan kaki disatukan dengan setengah meter rantai. Dan kalau berdiri dia akan berdiri bongkok begini. Kalau dia akan tidur, dia tidur pistol. Baru tiba-tiba dia bilang gini, sabarlah kalian. What? Dia kuatkan yang di luar sana. Sabar ya kalian. Tetap penuh dengan damai sejahtera ya. Bahkan rendah hati ya. Lemah lembut ya. Gila enggak? Maaf menggunakan kata gila. Mestinya ini tidak keluar dari mulut Paulus. Long dia sedang dalam kondisi susah banget. Mestinya kata-kata emosional keluar dan mengadu. Aku diperlakukan tidak adil. Mesti ngomong gitu. Di sini sudah di ujung rambut saya punya kesabaran. Mesti ngomong gitu. Di sini saya tidak merasakan damai sejahtera. Tapi dia ngomong loh. Aku kagum banget di ayat 3. Semua perbedaan itu ikatannya damai sejahtera. Padahal dia lagi enggak damai sejahtera. Makanya kalau saudara baca surat Efesus khusus pasal 4. Itunya hasilnya wow-wownya enggak habis-habis. Wow. Ini pribadi yang luar biasa. Di saat dia tidak sedang merasa nyaman. Dia mengirim pesan damai sejahtera. Di saat kesabarannya lagi diuji luar biasa,
Dia kirim energi kesabaran kepada Efesus. Diduga ini bukan cuma Efesus penerimanya ya, juga Galatia juga barangkali menerima ini. Dikirim ke sana. Di saat dia dijatuhkan luar biasa, barangkali secara manusiawi egonya mau naik. Oh enggak, dia kirim rendah hatilah. Canggih ini Paulus. Makanya ketika saya memulai khotbah ini mengatakan ini hal yang luar biasa, ini betul luar biasa. Tidak mudah. Oke, ini hal yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Kita menemukan 3 kata kunci, nanti ada satu lagi plus kata kunci yang keempat, tapi ada 3 kata kunci yang menjadi kekuatan untuk menyatukan perbedaan. Di tengah kepelbagaian yang berbeda itu, ada 3 kata kunci yang dapat menjadi elemen penting agar orang bisa membaur di tengah perbedaan. Dia bilang begini, tape moprosune. Tape moprosune itu berarti rendah hati, humble, lebih tepat pada sopan, rendah hati, kerendahan, dikasih panas sekalipun, ditegur luar biasa keras, dia cuma, ya. Orang ini adalah, sifat ini adalah ciri khas kekristenan. Dan saya mau kasih tahu, bukan di keadaan baik. Ciri khas kekristenan justru muncul ketika di kondisi tidak baik. Tetaplah engkau santun, tetaplah engkau rendah hati. Ini hal yang pertama. Yang kedua, prautes itu berarti lemah lembut, tapi terjemahan bebasnya begini. Mengendalikan diri dari hati pikiran supaya mulut tetap mengucapkan kata-kata yang tidak kasar. Itu yang disebut dengan lemah lembut. Mungkin mirip kesabaran, mungkin mirip rendah hati, tapi ternyata di teks Yunani itu dibedakan. Artinya begini, ketika segala sesuatu menghantam luar biasa di kondisi tidak baik, dia akan mulai mengolah, segera mengolah. Lalu mengendalikan. Lalu kemudian mulai menanggapi dengan kata-kata yang sudah disaring. Saya sudah pernah menyampaikan di Sebaot, ada orang Toraja Palopo di sini. Ya enggak ada. Nah, pernah tahu filosofi dari kerbau? Tedong. Bapak Ibu tahu tedong, kerbau? Ada bilang begini, tedong itu punya filosofi di sana begini, filosofi tedongnya. Menunduk dulu, baru menanduk. Bagus tuh. Menunduk dulu, baru menanduk. Kalau di tempat lahir saya bilang begini, maruku dulu, baru batando. Mengapa? Karena tedong tidak pernah nanduk sebelum nunduk. Dia akan nunduk dulu dan dia lihat musuhnya. Oh, begitu ngana. Setelah itu dia mulai kuatkan ototnya. Oke, ngana pe kelemahan di situ. Tunggu ngana. Lalu dia pasang kuda-kuda belakangnya. Setelah sudah cukup siap, baru dia tampias itu Bapak Ibu. Tampias. Tapi kalau dia duluan nanduk tanpa nunduk, langsung nanduk tanpa nunduk, so pasti dia akan tertunduk, kalah. Poin kedua tentang lemah lembut, mau bicara soal itu. Berapa banyak orang di tengah kondisi tidak nyaman, di tengah perselisihan, lebih cenderung untuk bereaksi spontan, menanduk, tanpa lebih dulu untuk menunduk. Proates, lebih cenderung untuk menunduk.
mengolah tiap informasi, masuk ke dalam hati direnungkan, baru dia mulai bereaksi dengan kata-kata. Dan kata-kata yang keluar adalah yang lemah lembut. Enggak mudah loh. Saya mau katakan poin yang kedua. Lemah lembut di sini bukan slow motion, bukan. Tapi kecerdasan emosional yang terlatih. Di tengah engkau merasa tidak adil, diperlakukan tidak nyaman, engkau mengolah kecerdasan itu sedemikian rupa menanggapinya untuk mulai nunduk. Karena dalam menunduk, engkau meminta hikmat. Dalam menunduk, engkau menenangkan hati. Dalam menunduk, engkau menguji tiap kata, tepatkah dikeluarkan. Dalam menunduk, engkau memandang musuh dan mengubahnya menjadi sahabat. Dalam menunduk, tandukanmu lembut, membuat orang mengalami kenyamanan dan kemudian berpulih. Engkau yang terluka, tapi engkau bisa memulihkan. Justru dari proses protes tadi, kelemah lembutan. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, dia bilang sabar. Saya penasaran sabar karena waktu lalu kita sudah pernah bahas di Roma ya, Roma yang muncul Roma pasal 12 itu, bacaan kapan tuh? Itu muncul juga, itu diterjemahkan dengan kata hipomentes, itu berarti lambat atau tunda, jadi tidak cepat marah. Tapi saya lihat lagi, enggak, bukan itu yang dia pakai kata makrotumos. Makro itu panjang, turmos itu bermakna panas, jadi panjang baru panas. Pernah lihat termos? Itu sudah, makrotemos. Panjang baru dia mau panas. Jadi lambat untuk bereaksi. Lambat untuk kemudian memukul balik. Lambat untuk marah. Jadi kata sabar ini juga menunjuk pada kecerdasan emosional berikut. Yaitu kemampuan saudara mengolah amarahmu. Dan kemudian melepaskan pengampunan. Pada tahap ketiga mau bicara begini. Tiap orang pasti marah. Tapi menunda marah itu tantangan. Tiap orang pasti marah. Tapi melepaskan pengampunan itu perintah. Tiap orang pasti marah. Tapi lambat untuk menyalah itu keahlian. Poin ketiga ini panggilan kita. Untuk membedakan engkau dan orang lain di tengah perselisihan dan perbedaan. Poin ketiga menunjuk, belajarlah untuk sabar. Silakan marah, tapi segeralah untuk memendamnya, meredakannya, dan bereaksilah dengan positif. 3 hal ini menjadi tuntutan penting. Oke. Itu 3 poin yang membuat orang mampu untuk bersatu di tengah kepelbagaian dalam perselisihan sekalipun. Terakhir yang ketiga, penyegaran iman itu kalau di mimbar besar terkurung di toga, kesulitannya luar biasa. Betul, sebaut Bogor membawa saya dalam pencobaan yang luar biasa. Aku nahan-nahan diri ini. Apalagi nama majelis sinode itu, rasa-rasa mau turun di penyegaran iman tuh harusnya bergerak supaya bisa sampai. Udahlah, terakhir damai sejahtera kan, kita bicara soal damai sejahtera. Tahukah saudara? Itu enggak bisa dibentuk. Banyak orang bilang, mari kita ciptakan damai sejahtera. Nonsense, enggak bisa. Damai sejahtera tidak bisa diciptakan. Kalau saudara runtut dari awal dari jauh, saudara akan menemukan kata shalom. Kalau di perjanjian baru saudara akan menemukan kata eirene. 2 itu benar anugerah. Jadi damai sejahtera bukan suasana yang bisa engkau bentuk sebagai pengikat. Tadi kami bilang pengikat, jadi pembentuknya adalah, tadi 3 poin, pengikatnya adalah damai sejahtera. Dan saya mau kasih tahu, tidak bisa diciptakan. Biar jemaat Sebaot Bogor sepakat, mari kita ciptakan damai sejahtera. Aku bilang nggak bisa, salah. Kenapa? Damai sejahtera itu pure anugerah. Tuhan Yesus bilang gini, damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Itu pemberian. Dan kata shalom itu dua hal. Situasi yang terjadi secara psikis dan situasi yang terjadi secara fisik. Di dalam dia merasa sukacita, di luar dia merasa sejahtera. Makanya kata shalom itu Indonesia harus pakai dua suku kata untuk terjemahkan. Damai dan sejahtera, baru digabung. Karena bukan cuma damai doang, damai itu cuma psikis. Harus sejahtera juga fisik. Atau hal yang lahiriah. Bukan cuma jasmani, tapi lahiriah. Makanya eirene maupun shalom itu adalah suasana yang menyangkut dua hal. Secara lahiriah, tapi juga secara rohania. Dan kalau itu adalah penentu mengikat perbedaan, saya mau bilang, engkau tidak bisa menciptakannya, engkau butuh untuk minta Tuhan. Kita butuh Tuhan yang menganugerahkannya. Karena puncak dari kepelbagaian itu terbentuk, dia harus dijaga. Untuk bisa jaga, Paulus bilang, damai sejahtera yang mengikatnya. Makanya, orang Kristen mesti berdoa, Tuhan datangkanlah damai sejahtera-Mu. Kalau Bapak Ibu sedang baik-baik sekarang, itu berarti 3 elemen sudah ada. Dan suasana sudah rukun, segera tikang lutut, Tuhan datangkanlah damai sejahtera. Supaya apa? Teng, langsung diikat. Kalau enggak, mulai. Akan mulai ada yang menabuh gendang. Lalu kemudian engkau menari di atasnya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, menciptakan suasana utuh di tengah kepelbagaian terlihat mudah, namun sesungguhnya menjaganya tak mudah. Jika melibatkan lebih dari 2 kepala, itu berarti akan terjadi kepelbagaian. Menariknya, perseteruan melibatkan 2 orang. Kalau perseteruan hanya melibatkan 1 orang, itu berarti kita harus segera membawanya ke rumah sakit, karena kemungkinan dia sedang tidak beres. Orang berkelahi, orang terpecah, harus paling sedikit 2 orang. Sekarang, apabila kepelbagaian tanpa sadar menciptakan perseteruan, lalu kemudian tercipta keakuan ego diri. Lalu kemudian yang utuh ini berserak menjadi perpecahan. Sudah terlanjur melukai. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Seorang ibu, bukan kisah nyata, datang kepada seorang bijak dan bertanya seperti ini. Saya menyesal, ternyata kote, kalau saya pakai kote, Bapak Ibu tahu kan, bukan ayam berkote, itu logat Manado. Kote itu ternyata, baru saya tahu, kira-kira begitu, ternyata kote, kita pakai kata-kata yang terlalu emosional kemarin, sudah menyakiti tetanggaku, padahal kami sangat dekat. Lalu sekarang Pak, kami terpisah. Dulu kami selalu sukacita, kami selalu menyanyi bergembira. Sekarang suasananya seperti malam kudus sunyi senyap di bukan bulan Desember Pak. Torang so terlanjur baku feyem, tahu baku feyem? Enggak tahu baku bombe, enggak tahu juga baku bombe marahan. Apa yang mesti saya lakukan pada hal yang sudah terlanjur ini? Sang bijak bilang begini, Bu, Ibu ada ngomong apa? Baru dia mulai cerita. Wow. Sang bijak mulai geleng-geleng kepala. Karena itu sangat menyakitkan. Kata-kata itu sangat menyakitkan. Lalu dia bilang begini, kalau yang sudah terlanjur, enggak bisa. Enggak mungkin. Ibu minta maaf pun
tetap melukai. Terus saya harus bikin apa? Begini aja deh. Pulang ke rumah, dia bilang begitu. Ambil 10 helai bulu. Bulu yang di burung-burung itu, bulu. Yang tipis ya, iya. Terus bawa ke sini besok pagi. Wah, ibu ini segera pergi. Dia siapkan 10 helai bulu. Pagi-pagi dia sudah datang ke tempat sang bijak itu. Pak, saya sudah bawa. Nah ini bagaimana? Supaya saya bisa menyelesaikan masalah. Oke, ibu lihat di depan halaman rumah saya ini cukup luas. Ibu pilih 10 lokasi. Letakkanlah bulu-bulu itu di 10 lokasi berbeda ya. Oh iya, nurut dia letakkan. Di mana ya? Dia taruh. Di mana ya? Dia taruh. Oh di situ sampai 10. Dia balik lagi. Pak, sudah. Oh sudah. Ibu tadi pagi sudah sarapan? Belum, karena pagi-pagi. Mari Jo, smokol. Jadi smokol dulu orang. Tahu smokol? Sarapan. Sudah kenyang? Sudah. Terus gimana? Saya mau cari tahu. Terus bagaimana jalan keluarnya? Ini jalan keluarnya. Sekarang tolong pergi keluar. Ngapain? Ambilkan saya 10 bulu tadi. Dengan semangat dia mencari. 10 menit pertama energinya penuh. Tapi enggak dapat itu barang. Dia sudah mulai, di mana dia? 30 menit kedua dia sudah mulai gelisah. Mulai cari. Saudara tahu, dari 10 itu selama 1 jam dia cuma berhasil menemukan 1 helai. Itu pun di posisi yang tak sama, sudah berpindah karena tiupan angin. Dia bingung, sudah melewati 1 jam. Ini sang bijak sudah kasihan, dia tepuk tangan. Disuruh balik ke sini. Sedih banget dia datang dan bilang, cuma dapat 1, yang 9 enggak tahu di mana. Dengan senyum sang bijak itu ambil, lalu kemudian menepuk bahunya dan berkata, demikian juga pada tiap kata yang terlanjur diucapkan dan menyakiti. Tidak bisa engkau tarik kembali untuk mengambilnya. Kalau itu sudah terlukai, maka tidak mungkin ditarik kembali. Yang harus kau buat sekarang adalah, kiranya Tuhan berkenan menganugerahkan dia yang terluka seperti getah tahu, getah yang melimpah pohon kalau dikulukai akan keluar getah. Getah itu menutupi luka, beberapa bulan kemudian menjadi keras dan seakan bukan luka tapi lekukan baru. Kiranya Tuhan menganugerahkan yang terluka itu getah berlimpah. Ketika dia pulih, dia bisa melepaskan pengampunan. Tugasmu cuma 1, berdiamlah sambil menunggu keajaiban. Kiranya bulu-bulu tajam yang lembut itu engkau temukan melalui pelepasan pengampunan dari orang yang melukai. Yang pertama aku mau bilang begini, hati-hati itu bibir. Jangan terlalu banyak Carlota, bicara los, lalu engkau menyakiti. Saya mau kasih tahu hal yang pertama, mau bicara kesatuan apapun, kalau engkau tidak belajar menunduk dan mengekang diri, engkau akan gagal menyatakan kesatuan itu. Poin pertama bilang begini, kita berbeda, berbagai ras tak sama dan suku, cara menanggapinya pun gak sama, dan biasanya ini mulai dari bibir. Makanya di surat dosa lidah di Yakobus kan muncul, jangan sampai karena mulut saudara orang lain tersandung dan kemudian terluka. Masuk surga mungkin, tapi bibirnya di neraka. Saya bayangkan masuk surga tanpa bibir. Jaga tuh bibir, karena di tengah kepelbagaian telinga itu sangat tipis. Betul, akan mudah tersinggung. Kalau penyegaran iman berapa lama sih Pak?
Terakhir, saya sudah mau tutup. Berapa kalikah aku harus mengampuni, menjaga sopan santun, tetap sabar, melepaskan pengampunan, rendah hati, lemah lembut, makrotumia tadi. Berapa lamakah proses itu saya lakukan? Tuhan Yesus bilang di Matius 18 ayat 22, berapa lama? Berapa kali? 70 kali 7 kali. Mari kita pakai matematika. 7 kali 7, 49. Kalau 70 kali 7, 490 kali. Oh wetae. Baru sadar ya. Itu pakai matematika. Tapi kalau secara filsafat membaca, 70 kali 7 kali itu berarti kegiatan yang tidak berhenti dan terjadi berulang. Dalam tradisi, Tuhan menghukum umat itu bisa sampai 7 kali lipat. Maka kata 7 menunjuk kesempurnaan. Saya mau tutup untuk bilang begini. Pulang dari ruangan ini, kemungkinan iblis menabuh gendang, membawa saudara pada perselisihan dan perpecahan di tengah perbedaan. Dengarkan ini. Belajar untuk mengampuni. Berapa lama? Berapa kali? 70 kali 7. Tidak bisa pendeta, tapi pai tua itu tak suka kasih tahu. Mar terus begitu DP model. Saya akan tanya, seberapa kali? Langsung tanya, seberapa kali? Tanya ke diri, seberapa kali? Baru 3 kali. Tak so bilang habis buka sepatu, taruh di situ, jangan taruh di sana. Mama-mama dengarkan, berapa banyak suami yang habis mandi lepaskan dia punya handuk, taruh di tempat tidur. Dan dirimu bernyanyi bagaikan radio rusak yang cukup lama. Dan iblis menabuh gendang untuk bawa perselisihan dalam keluarga, padahal sepele. Berapa banyak dari saudara yang kemudian cuma karena komunikasi keliru antar suami istri membawa dalam perselisihan. Lalu mulai terluka. So begitu dong. Mentang-mentang tak so pensiun. Udah mulai rapat pikiran. So ndak menghasilkan. Begitu dia. Coba lihat iblis nabuh gendang. Engkau harus menguatkan tamengmu dan berpikir 70 kali 7 kali. Kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Atau pasang tameng yang cukup besar. Sudahlah, kayaknya seumur hidup aku akan menghadapi kecerewetannya yang luar biasa itu. Sambil kutatap istriku di situ. Kita harus belajar membangun kasih. Kan dia bilang kasih tuh. Membangun kasih sebagai tameng terkuat. Supaya ketika ada iblis menggoda untuk bawa engkau dalam perselisihan dan perpecahan, engkau menjadi kuat. Poin terakhir mau katakan hal ini. Bahwa penting ternyata. Mau damai sejahtera sekalipun, mau sabar sekalipun, bla bla bla. Kalau kasih itu cuma kalimat, kalau kasih itu cuma kata, itu gagal. Di dalam kasih ada pengorbanan. Di dalam kasih ada pengertian. Di dalam kasih adalah siap terluka. Bapak Ibu tahu Yesus naik kayu salib, itu siap terluka. Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus naik ke salib, itu siap menderita. Dan saudara bilang itu kasih. Wow, kasih Tuhanku luar biasa. Engkau lupa di balik kasih itu penderitaan. Di balik kasih itu pengkhianatan para murid. Di balik kasih itu cemoohan dan diterima. Makanya saya mau katakan ini, menutup firman Tuhan ini. Ketika terbentuk keutuhan dan damai sejahtera. Lonceng hanya disebut lonceng jika didentangkan. Lagu hanya disebut lagu jika dinyanyikan. Kasih hanya mungkin disebut kasih jika dikerjakan. Siaplah untuk terluka. Why not? Aku bingung kalau orang bilang aku sungguh mengasihi. Tapi kenapa aku terluka? Loh itu kasih berarti. Orang yang mengasihi adalah orang yang siap terluka. Orang yang mengasihi, orang yang siap terhianati. Orang yang mengasihi adalah orang yang siap dilupakan. Karena kasih melampaui kondisi damaimu sendiri. Ulangi ya, karena kasih melampaui kondisi damaimu sendiri. Apa maksudnya? Mesti damainya orang lain. Saudara hanya mungkin mengalami sukacita dan damai sejahtera itu kalau sungguh-sungguh mengerjakan kasih. Selamat hidup dalam kepelbagaian.
Selamat hidup di tengah perbedaan. Selamat hidup di dalam kesatuan. Koma. Ingat, akan ada perselisihan. Akan ada pengkhianatan. Akan ada sakit hati. Akan ada dilupakan. Bertahanlah. Biar ikatan damai sejahtera itu mengutuhkan keluargamu dan jemaat Tuhan ini. Akan ada kerikil, akan ada goncangan, akan ada persoalan. Koma lagi. Kalau sudah tidak ada persoalan, kalau sudah ada perselisihan, kalau sudah tidak ada kerikil-kerikil itu, tolong tikang lutut dan mulai sembahyang dan bertanya, Tuhan, ini so di sorga atau masih di rumah? Karena justru di sorga tidak ada persoalan. Kalau masih di dunia, saudara akan hadapinya. Tetap kuat, tetap teguh, tetap utuh di tengah kepelbagaian. Tuhan berkati saudara, haleluya. Amin.